Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Gani Sudatman, NPM 207002039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami atau kunjungan kami ke Gardu Induk Ciamis 150 kilovolt. Saya di sini ditugaskan untuk menanyai teman peneliti tentang pelindung tegangan lebih atau bisa juga disebut lightning arrestor. Sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan tegangan lebih terlebih dahulu. Tegangan lebih adalah tegangan pada sistem tenaga yang listrik yang bersifat sementara dan nilainya melebihi tegangan puncak maksimum sistem. Tegangan lebih ini berdasarkan jenisnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada tegangan lebih internal atau di dalam, dan kedua ada tegangan lebih eksternal atau di luar. Untuk tegangan lebih internal ini diakibatkan oleh operasi dari sistem itu sendiri. Contohnya pembukaan dan penutupan switch. Kalau tegangan lebih eksternal yaitu tegangan impuls yang terjadi pada sistem tenaga listrik, yaitu akibat penyebab seperti sambaran petir pada kawat hantaran udara transmisi sistem tersebut. Dan pembagian tegangan lebih ini juga ada menurut frekuensi dan durasinya. Yang pertama, tegangan lebih berfrekuensi daya, yaitu ada hubung singkat satu pasang ke tanah, ada resonansi, ada pelepasan beban tiba-tiba, dan ada juga transmisi panjang berbeban rendah. Dan ada pun tegangan lebih transien. Tegangan lebih transien ini yang pertama karena adanya operasi hubung buka atau switching operation pada sistem ketiga emergensi. Yang kedua ada pengisolasian gangguan. Yang ketiga ada pemutusan arus kapasitif induktif. Yang keempat ada pelepasan beban. Dan ada pun prinsip kerja alat pelindung tegangan lebih. Yang pertama, alat pelindung tegangan lebih ini dipasang dengan paralel dengan peralatan yang dilindungi. Yang kedua, pada keadaan tegangan jaringan normal, pelindung tegangan lebih berperan sebagai isolasi. Yang ketiga, jika ada tegangan impuls berlebih, pelindung tegangan akan berubah menjadi penghantar. Yang keempat, ada pun 3 jenis alat pelindung tegangan lebih, yaitu sela batang, arrestor jenis tabung, ekspulisi, dan arrestor jenis katup. Saya di sini akan menjelaskan salah satu contohnya, yaitu sela batang. Sela batang merupakan salah satu perangkat sederhana yang dapat dipasang paralel pada isolator ketika terjadi hujan petir. Sela batang akan memotong tegangan impuls dan membuat muatannya ke tanah tanpa melalui permukaan isolator. Untuk konstruksinya sendiri memiliki 2 elektroda batang dan 1 isolator. Untuk prinsip kerja sela batang ini, yang pertama ada nilai tegangan yang menimbulkan percik atau VA pada sela dapat ditentukan dengan mengatur lebar sela atau S. Dan kedua, apabila tegangan antar sela V melebihi tegangan percik atau VA, maka akan terjadi percikan pada sela. Yang ketiga, jika tegangan pada jaringan tetap ada, timbul busur api sehingga pada sela terjadi hubung singkat. Dan adapun kelemahan pelindung sela batang. Yang pertama, harus terjadi pemutusan aliran daya sistem. Yang kedua, kerja sela batang ini dipengaruhi oleh kondisi udara sekitar. Dan sekarang lanjut ke lightning arrestor. Lightning arrestor merupakan tabung yang terdiri dari yang pertama dinding tabung yang terbuat dari bahan yang mudah menghasilkan gas jika dilalui arus atau vibrate. Yang kedua, sela batang atau external series gap yang biasanya diletakkan pada isolator porselin untuk mencegah arus mengalir dan membakar fiber pada tegangan jala-jala setelah gangguan diatasi. Yang ketiga, sela pemutus bunga api diletakkan di dalam tabung. Salah satu elektroda dihubungkan ke tanah. Untuk fungsi lightning arrestor ini bisa disebut sebagai pelindung. Kalau
fungsinya sih utamanya itu untuk melindungi peralatan yang ada di gardu induk itu. Ataupun menurut secara bahasa yaitu melindungi kawat pasa agar tidak terkena sambaran petir. Yang kedua, memberi jalan bagi gelombang tegangan impuls petir agar impedansi impuls yang dilewati arus petir semakin rendah. Yang ketiga, mengurangi kegagalan isolasi sistem. Dan adapun prinsip kerja lightning arrestor. Saya akan memberikan gambar di sini, yaitu untuk gambar A, arus petir yang mengalir melewati sela utama dan melewati kumparan dan resistor penlinear. Untuk gambar B, ketika arus petir semakin tinggi, dan untuk gambar C, membuat impedansi kumparan besar sehingga arus petir yang melewati selah utama mengalir melewati selah bantu atau langsung ke resistor nonlinear. Dan ketika IP 0 dan diikuti arus susulan atau disebut IS yang mengakibatkan impedansi kumparan kecil sehingga IS mengalir di kumparan lagi. IS mengakibatkan medan magnet yang muncul dan menempa busur api sehingga padam. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama karena konstruksinya sederhana, harganya juga tidak begitu mahal atau bisa disebut terjangkau. Dan kedua untuk kerjanya lebih baik daripada pelindung jenis apapun. Yaitu contoh seperti jenis lebih baik daripada jenis tali batang karena dapat memadamkan sendiri arus susulan atau IS. Yang ketiga, karakteristik volt ke waktu arrestor ini lebih baik daripada selah batang. Yang keempat, pemasangannya lebih mudah. Dan adapun kelemahannya. Yang pertama, setelah beberapa kali bekerja, arrestor harus diganti. Karena setiap kali arrestor bekerja, tabung serat arrestor mengeluarkan gas yang mengakibatkan sebagian material tabung terkelupas. Yang kedua, adanya gas buangan ketika arrestor bekerja membuat arrestor tidak dapat ditempatkan berdampingan dengan peralatan yang akan dilindungi. Untuk karakteristik volt ke waktu arrestor ini masih kurang baik, sehingga tidak dapat digunakan untuk melindungi peralatan yang harganya mahal. Jadi dapat disimpulkan untuk pelindung arrestor ini yaitu adalah sebagai sistem proteksi tegangan lebih dari sambaran petir untuk melindungi peralatan-peralatan yang ada di gardu induk atau maupun di manapun. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.